Kalian juga ngerasa nggak sih ada yang aneh sama Randy Orton belakangan ini? Kayak dia ini udah jadi wajah WWE lebih dari 2 dekade. The Apex Predator, The Legend Killer, The Viper. Dia udah ngangkat era demi era di pundaknya. Tapi akhir-akhir ini dari bookingan, penampilan, sampai vibe-nya kayak nggak nyambung aja. Dan jujur, aku rasa Orton sendiri juga lagi frustasi sama WWE. Jadi hari ini kita bakal bahas 3 tanda gede yang nunjukin kalau Randy Orton kayaknya udah nggak happy sama arah WWE-nya Triple H. Dan percaya deh, begitu kalian lihat semua kepingannya, kalian bakal nanya hal yang sama. Apakah Randy Orton udah sampai titik jenuh sama WWE? Tanda-tanda yang pertama, drama WrestlePalooza. Jadi gini ceritanya, WrestlePalooza itu bukan sekedar acara premium random. Itu tuh debut besar WWE di ESPN. Semua mata dunia olahraga nonton. Harusnya ini panggung paling pas buat Randy Orton kan? Dia kan mainstream, dia reliable. Fans masih selalu meledak tiap musiknya kedengeran. Tapi Orton nggak ada di mana-mana. Baru ketahuan nih, ternyata ada pitch storyline gede banget buat dia. Yaitu pas Cody Rhodes lawan Drew McIntyre, Orton bakal secara nggak sengaja bikin Cody kalah dan ngelepasin Undisputed Championship. Drew jadi juara dan Orton langsung turn heel segede-gedenya. Kebayang nggak? Cody kalah di momen terbesarnya di ESPN gara-gara sahabatnya sendiri. Drew pulang bawa sabuk dan Orton langsung balik jadi top heel yang paling dibenci. Tapi apa yang WWE lakuin? Dicoret. Cody tetap jadi juara, Drew pulang dengan tangan kosong, Orton bahkan nggak nongol di WrestlePalooza. Sekarang bayangin dari sudut pandang Orton. Kamu dijanjiin angle blockbuster yang bakal bikin headline, tapi tiba-tiba dicabut pas momen paling penting. Di debutnya ESPN pula. Kalau aku jadi Randy, aku jelas gak bakal senyum-senyum di backstage. Itu bahan bakar buat frustasi banget. Tanda kedua, Randy Orton ngomong blak-blakan di depan fans. Kita tahu Orton bukan tipe orang yang suka nembak WWE sembarangan. Dia itu loyal, company guy, biasanya nurut aturan. Tapi pas WrestleMania 41 lagi ngobrol sama fans, dia keceplosan sesuatu. Fans ungkapin harga tiket mereka dan Orton langsung bilang itu memalukan. Yeah, they were expensive. Lower bowl, C135 for both nights. How far back from the front row? Not floor at all. Our seats were like what, 30,000? Yeah. Really? This is our first Mania. I'm like, you know what? Go big or go home. I know. Itu tuh bukan sekedar celetukan biasa, itu Randy Orton. 14 kali juara dunia, ngehina perusahaannya sendiri karena ngerasa fans digasak habis. Dia literally ngomong, memalukan, segitu banyak duit cuma buat satu kursi. Sekarang coba tanya deh, ada berapa bintang top WWE yang berani ngomong gitu di depan publik? Hampir nggak ada, karena semua pada malas nyenggol atasan. Tapi Orton, dia berani lakuin. Itu tanda kalau dia nggak takut buat ngeluarin rasa frustasi yang sama kayak fans rasain. Dan kalau Orton udah berani nyerempet soal harga tiket, itu bukan sekedar keceplosan. Itu refleksi dari unek-unek yang lebih dalam. Tanda-tanda ketiga, keluarganya Randy Orton juga ikut angkat suara. Nah, ini mungkin red flag paling gede. Belakangan, WWE suka banget ninggalin Orton dari acara-acara gede. Anniversary Raw 25 tahun, SmackDown 25 tahun, debut Netflix, sampai WrestlePalooza. Ini event-event yang harusnya otomatis Orton masuk list. Maksudnya 14 kali juara dunia, salah satu paling berprestasi sepanjang sejarah, masih fan favorite. Tapi entah kenapa, WWE malah naruh dia di bangku cadangan. Dan yang sadar bukan cuma fans, tapi istrinya Orton sendiri, Kim Orton. Ada postingan di Instagram yang nunjukin berapa banyak acara besar yang Orton lewatin. Captionnya literally disrespect after disrespect. Dan tahu apa komen dari Kim Orton? Gak salah emang. Itu bukan gosip basa-basi, itu keluarga Orton sendiri ngomongin apa yang banyak fans pikirin. WWE gak kasih Randy Orton respect yang pantas. Dan kalau udah sampai keluarga yang ikut komentar, itu biasanya karena si pegulatnya sendiri udah curhat habis-habisan di rumah. Yang bikin tambah panas lagi, Ric Flair juga bilang dia ngerasa WWE underutilizing Randy Orton.
Flair bahkan ngehin mungkin Orton bikin seseorang di backstage kesel. Makanya bookingannya dia jadi aneh. Oke, jadi kalau kita rangkum, pitch WrestlePalooza buat Orton dicoret, Orton sendiri terang-terangan ngebest harga tiket WWE, istrinya plus Ric Flair ngomong kalau posisi Orton di WWE direndahin. Itu bukan kebetulan, itu pola. Sekarang pertanyaannya, kalau Randy Orton beneran lagi nggak happy sama WWE, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah dia akhirnya nge-snap, balik jadi legend killer dan bakar semua jembatan di storyline? Apakah dia cuma bakal beresin kontrak terus pelan-pelan cabut? Atau ini gila sih, apakah dia mungkin kepikiran buat lihat opsi di luar WWE setelah 20 tahun loyal? Aku nggak bilang Orton pasti bakal cabut, tapi yang jelas kita belum pernah lihat hubungan WWE dan Orton retak kayak gini sebelumnya. Dan jujur, ini bisa jadi storyline paling panas buat sisa tahun 2025. Menurut kalian gimana? Apakah Randy Orton emang lagi nggak bahagia di WWE atau fans dan keluarganya aja yang terlalu jauh baca situasi? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were